Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar namamu Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengingini Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti ini.
bagi hidup kami. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Makasih. Mari nikmati hadirat Tuhan sore hari ini. Cintanya biarlah memuaskan setiap kita hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu Yesus. Dalam
karena Engkau Yesus, karena pengorbanan Kau jadikan kami baru Tuhan. Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Mari angkat tanganmu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidup.
hadirat Tuhan ada kesembuhan, terima itu sekarang. Dalam hadirat Tuhan ada jalan keluar, terima itu sekarang. Dalam hadirat Tuhan ada penyediaan, terima itu sekarang. Di dalam hadirat Tuhan ada hikmat ilahi, terima itu sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Ngerasain hadirat Tuhan nggak? Keren banget. Kalau boleh nggak firman ini. Lanjut. Tapi Tuhan ajaib. Kita siapkan hati kita untuk firman. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Ada beberapa dari kita yang mempertanyakan, Tuhan masih mau gak sih sama aku? Tapi saat ini aku ngomong bahwa Tuhan masih menginginkan dirimu. Tuhan mencari engkau. Tuhan gak akan meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap dengan firman-Mu. Beri kami telinga yang mau mendengarkan, hati yang mau menerima ya Tuhan. Dan biar kehidupan kami diubahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar bukan hikmat manusia tetapi hanya hikmat Tuhan yang terucapkan, yang tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah buat setiap kami di dalam nama Yesus. Amin. Wow. Sebelum duduk, lihat kanan kiri, bilang hai, halo, peace bump ya. Thank you, praise and worship team. Oke, thank you, mantap. Wah, keren nih, hadirat Tuhannya yang keren ya. Terima kasih Tuhan. Saya minta izin buka masker boleh? Oke. Biar semakin kenal aja. Jadi ya saya sudah divaksin 2 kali, puji Tuhan sehat sampai hari ini. Dan saya percaya di dalam hadirat Tuhan yang namanya virus dan bakteri itu mati teman-teman. Kita langsung aja firman Tuhan, belajar tentang apa yang Tuhan pengen kita semua pelajari. Bahkan buat, mungkin aku menyebut diriku di sini Kak Kenny aja ya mungkin, jadi lebih ya. Hai Kak Kenny. Aku hari ini nggak sendiri, ada suamiku, Kak Daniel, dan ada teman-teman dari Gereja Victory. Terima kasih banyak Pak Henry untuk kesempatannya, Lisa, Michael, thanks a lot. Sempet harusnya Juli ya, Agustus ya. Terus habis itu harus diganti, akhirnya hari ini kita ketemu. Oke, langsung saja, mungkin multimedia dibantu slide-nya ya. Jadi, aku buka langsung dengan 2 Petrus 1 ayat 2 yang berkata di dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan melimpahi kita semua oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Oke, pelan-pelan ya. Jadi sambil ditunggu. Oh nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. It's okay. It's fine. Jadi pelan-pelan nanti aku juga ulangi ayat-ayatnya supaya teman-teman bisa mengikuti. Dikatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan melimpahi kita semua oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Doaku dan doa Kak Daniel untuk generasi kita ini ya, jadi nggak cuma untuk generasi kalian, kita ini masih muda banget loh. Mungkin malah lebih kecil dari beberapa kalian ya. Oh dari Pak Henry mungkin ya, lebih kecil ya Pak Henry. Jadi doa kita untuk generasi ini adalah supaya Tuhan itu nggak berhenti melindungi kita dalam kasih dan kemurahannya teman-teman. Menyatakan kemuliaannya dan menyingkapkan dirinya lebih lagi dalam kehidupan kita. Nah ini yang penting, menyingkapkan dirinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi aku ulangin ya, kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan melimpahi kita semua oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita akan pelan-pelan baca sampai kita benar-benar mengerti maksudnya. Tapi untuk mempermudahnya itu, aku sering
sharing ini dengan teman-teman yang lain adalah di dalam NKJV, New King James Version. Ini simple banget, dia ngomong gini, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Jadi grace and peace yang tadi ya dibilang bahwa kasih karunia dan kemurahan Tuhan be multiplied. Dilimpahkan itu diartikan di sini be multiplied. Artinya apa? Dilipat gandakan. Through apa? Melalui apa? The knowledge of God, pengertian yang benar akan Tuhan yang menciptakan semuanya, dan Jesus Christ our Lord. Tuhan Yesus Lord. Ini ngomong lordship, kepemilikan. Jadi ketika kita memiliki pemikiran dan pengertian yang benar tentang Tuhan yang punya semuanya, Tuhan yang menciptakan semuanya, dan Tuhan Yesus sebagai pemilik hidup kita, maka yang terjadi adalah apa? Kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan kepada kita gitu. Dilipat gandakan di dalam kehidupan kita. Sederhananya ini seperti ini. Ketika kita dalam suatu pergumulan, kita bingung. Tuhan, berapa di sini yang masih sekolah? Sekolah, oke. Yang kuliah. Oke, ada beberapa. Yang kerja. Oh banyak juga ya yang kerja ya. Oh ya ini nih, wah kena nih, dapat semua ini. Terutama yang kerja, kita yang pekerjanya Tuhan ini, maksudnya pekerja di ladang Tuhan dan di ladang dimanapun kita ditempatkan Tuhan ya. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Jadi ketika kita bekerja ya, atau ketika kita sudah ada tanggung jawab gitu. Kakek ini nggak bilang bukan berarti ini nggak berfungsi untuk teman-teman yang masih sekolah dan kuliah, enggak gitu. Tapi kita butuh sesuatu. Mungkin teman-teman yang di sini sekolah, mungkin kalian juga kayak diceritain papa mama bahwa berdoa ya supaya uang sekolah buat bulan depan ada gitu. Atau berdoa ya supaya kebutuhan ini kita dicukupkan. Ketika kita ada suatu kebutuhan yang harus kita penuhi, yang sebenarnya adalah Tuhan yang memenuhi melalui kita ya, yang kita harus penuhi. Dan kita ngerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Bukankah damai sejahtera itu ditambahkan di dalam kehidupan kita gitu? Bukankah kasih karunia itu ditambah-tambahkan di dalam kehidupan kita? Ketika kita sakit, ketika kita mengalami kelemahan tubuh, bukankah akan ada damai sejahtera yang ilahi yang gak bisa dipahami oleh dunia ketika kita ngerti bahwa Tuhan yang menciptakan semua dan memiliki hidup kita adalah Jehovah Rafa gitu. Allah yang menyembuhkan kita. Atau ketika kita menghadapi suatu pergumulan, Tuhan kanan atau kiri, Tuhan si A atau si B, Tuhan cowok ini atau cowok itu, atau mungkin satu cewek dikerubuti 5 cowok dan kalian bingung gitu ya, atau Tuhan yang mana gitu. Tuhan menjadi hikmat untuk kalian semuanya. Dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 24, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah gitu. Bukan hikmat manusia, tetapi hikmat Allah. Yang artinya apa? Hikmat yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Itu yang membedakan kita dengan orang di luar sana. Permasalahannya sama nih. Yang di luar Tuhan nyari jodoh, anak Tuhan juga nyari jodoh. Tapi yang anak Tuhan punya Tuhan yang sumber hikmat gitu. Yang di luar sana perlu membayar cicilan, bayar ini, bayar itu. Anak Tuhan pun juga perlu bayar cicilan. Tapi kita punya Bapak yang menyediakan gitu. Yang di luar sana sakit, kita juga mungkin mengalami lemah tubuh. Tapi mereka nggak tahu siapa yang nyembuhin, kita tahu siapa yang menyembuhkan kita. Maka damai sejahtera dan kasih kemurahan Allah dilipat gandakan di dalam kehidupan kita. Nah sederhananya seperti itu. Kemudian kalau misal kita ngomong, tadi kan dibilang bahwa mengenal Tuhan. Elohim ya, Tuhan yang menciptakan semuanya, dan Tuhan Yesus Kristus nih, Lord Jesus Christ, Lordship, ngomongin tentang kepemilikan gitu. Ngomongin tentang Lordship, kepemilikan, sebenarnya kita nggak punya hak lagi atas tubuh kita. Kita nggak punya lagi hak untuk melakukan apa-apa dengan tubuh kita, tapi dengan hak prerogatif yang dimiliki oleh Tuhan untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kita, yang dipilih Tuhan adalah apa? Melipat gandakan kasih karunia dan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Keren gak sih? Keren Paul, Tuhan kita ini kayak, oh wow, thank you, akhirnya keluar. Saya itu ya, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Jadi itu benar-benar jelas. Enggak cuman Tuhan yang menciptakan semuanya, karena kalau cuman Tuhan yang menciptakan semuanya mungkin semua orang menyembah gitu. Tetapi ini adalah Tuhan yang pemilik hidup kita.
our Lord. Nah, sampai di sini kita belajar bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan Sang Pencipta dan Tuhan Yesus yang memiliki hidup kita ini penting banget. Ini yang akan memerdekakan kita, ya toh? Ini yang akan membuat kita nggak terintimidasi dengan dengan yang si jahat gitu, dengan pikiran-pikiran yang nggak benar, yang ngomong kayak Tuhanmu itu jahat gitu, salah titik digepuk, salah titik digepuk, ngono. Kapan nggak digepuk gitu ya toh? Tapi kalau kita ngerti tentang pengajaran yang benar ini, maka kita akan mengerti bahwa Bapa di surga itu nggak cuman pengen, tapi Bapa ini seneng untuk mencurahkan berkat-berkatnya. Berkat di sini nggak cuma berbicara tentang materi. Berkat itu adalah suatu restu gitu ya. Mungkin waktu Kak Kenny lagi dalam suatu kebutuhan yang mendesak dan belum bisa dipenuhi dan orang ngomong, kamu diberkati nggak? Diberkati dong. Tapi cicilan udah bayar. Loh, apa hubungannya duit sampai berkat? Beda ya toh. Kalau ditanya gitu, ngono duit gak? Oh iya sih golek gitu. On the way gitu toh. Bahasanya gitu aja, jangan ngomong nggak punya. Mereka kan nggak tahu kalau kita nggak punya. Ngomong on the way aja. Nanti bener-bener on the way, oke? Nah, kalau misal ya kita sudah mengerti tentang kebenaran ini, dibukakan bahwa Tuhan ini baik, Tuhan ini sayang sama kita, Tuhan ini ingin melipat gandakan damai sejahtera dan kemurahannya dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, kenapa hidup beberapa orang benar ini masih berbelit dengan banyak permasalahan gitu? Kenapa kita masih ada yang tidak bisa menang dari dosa gitu? Kenapa kita masih mengulang-ulang dosa yang sama, yang masih kebiasaan merokok terus, yang masih kebiasaan masturbasi, meskipun kalian berdoa, Tuhan aku pengen lepas, tapi kalian tetap melakukan itu, yang masih ngobat, yang masih ngelawan orang tua, Nah, ini yang akan kita jawab nanti. Maka itu kenapa hari ini bukan suatu kebetulan lagu-lagu yang tadi dipilih oleh WL kita, itu benar-benar sesuatu yang akan kita kupas gitu, akan kita pelajari hari ini. Kita simpan pertanyaan ini ya, nanti kita akan bahas. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mau punya perspektif yang benar dulu tentang Tuhan, oke? Perspektifnya gini, Kak Kenny akan kasih dari satu ayat yang sangat sederhana sekali, gampang untuk dimengerti. Yohanes 3 ayat 16 gitu. Ini akan menjadi dasar kita, nanti ke atasnya kita akan belajar kok kita gimana sih caranya supaya menang dalam dosa-dosa ini. 1 Yohanes 3 ayat 16, oke thank you. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pelan-pelan kita bahas ayat ini sebentar ya. Nah, pertama, karena begitu besar kasih Allah akan siapa? Orang baik, orang yang alim, orang yang sudah bekerja untuk Tuhan, orang yang sudah berfungsi untuk kerajaan Tuhan, orang yang alim mungkin, untuk dunia gitu. Jadi kasihnya Tuhan itu sebenarnya ya, orang-orang di sana kalau ngerti kasihnya Tuhan dan punya hati untuk mau menerima kasihnya Tuhan, mereka diselamatkan. Permasalahannya kan, ya kita nggak mau fokus dengan permasalahan. Nah, hari ini kita cari solusi, oke? Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita ada di dalam dunia nggak? Ada di dalam dunia gitu. Semua ciptaan gitu. Apakah Tuhan mencintai orang-orang yang belum mengenal Dia? Yes. Apa dibilang orang Kristen aja? Enggak gitu ya toh. Oke, pertama itu. Kedua, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini yang menarik teman-teman. Pelan-pelan kita coba belajar. Ia sedang mengaruniakan? No. Sudah, akan mengaruniakan? Enggak, tapi dibilang apa? Telah mengaruniakan. For God so loved the Lord that He has given gitu, sudah diberikan. Yang menarik adalah perkataan ini diperkatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia berdialog dengan yang namanya seorang rabi namanya Nikodemus. Ini sedikit background aja. Dan di saat itu intinya Tuhan ini sebenarnya belum benar-benar diberikan. Pelan-pelan ya. Tuhan belum benar-benar diberikan. Kapan Tuhan Yesus benar-benar diberikan? Ketika benar.
Tuhan Yesus benar-benar diberikan ketika dia disalib. Loh Kak Kenny, waktu Tuhan Yesus lahir itu juga wis diberikan. Loh, kalau Tuhan sudah benar-benar diberikan di situ, nggak akan ada cerita tentang Getsemani ketika Tuhan berdoa dan minta biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jadi Tuhan Yesus waktu itu belum benar-benar diberikan, tapi dengan hikmat Tuhan dia berkata, telah diberikan untuk kita. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya apa? Artinya Tuhan kita ini berada di luar waktu, teman-teman. He is outside time. Maksudnya gimana? Tuhan yang sama yang menciptakan kamu, ngerti apa yang terjadi besok. Tuhan ini ngerti masa lalumu sejelek apa itu ngerti. Tapi buktinya kamu dipilih untuk Tuhan hari ini mendengarkan firman dan duduk dalam urapan Tuhan, itu adalah kasih karunia dan kemurahan. Jadi Tuhan yang adalah di luar waktu, jadi di mata Tuhan ya, di mata Tuhan, ini yang Kak Kenny sama Kak Dani lakukan ketika kita berdua melakukan perjamuan kudus gitu ya, mungkin di rumah, di gereja, kita membayangkan bahwa Yesus itu barusan disalib kemarin atau barusan disalib saat ini ketika kami menerima tubuh dan darah Kristus gitu. Seperti itu gitu. Tuhan yang di luar waktu, dia yang memegang kehidupan kita. Kenapa kita khawatir dengan masa depan? Loh, Kak Kenny nggak pernah khawatir dengan masa depan? Pernah. Tapi Kak Kenny nggak mau mengizinkan kekhawatiran itu menguasai kehidupan Kak Kenny gitu. Dan itu adalah suatu hal yang terus Kak Kenny lakukan, nggak cuma sekali. Karena apa? Karena si jahat ini berkeliling di antara kita itu mencoba untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang jahat tentang Tuhan. Dia nggak bisa menyakiti Tuhan lagi, tapi yang disakiti adalah orang yang dicintai Tuhan. Ya kita ini gitu loh. Oke, jadi dengan kita ngerti bahwa Tuhan ini di luar waktu, kita nggak perlu khawatir tentang masa depan kita. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir yang sangat menarik adalah karena begitu besar kasih Allah sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Tujuannya apa sih Tuhan Yesus ini telah diberikan untuk kita? Tujuannya adalah setiap orang yang percaya, intinya percaya dulu ya. Jadi sudah diberikan, terima dulu, percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Intinya adalah gini, ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita dengan free will kita menerima Tuhan Yesus, keselamatan itu milik kita 100%. Ya, katakan amin. Keselamatan itu milik kita. Nah, keselamatan ini paket komplit, teman-teman. Paket komplitnya di mana? Ada yang namanya kita dapat kasih karunia Allah dan kita dapat yang namanya kemurahan Allah. Ya, pelan-pelan. Kemurahan Allah dan kasih karunia Allah. Kemurahan Allah atau mercy of God itu berbeda dengan grace of God. Kasih karunia. Bedanya itu simple banget. Bedanya gini, kalau kemurahan Tuhan, kita ini tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Dalam konteks ini kebinasaan. Kita harusnya dapat kebinasaan, tapi Tuhan bermurah hati, kita dilepaskan dari kebinasaan itu dan tidak mendapat kebinasaan. Jadi tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Sedangkan kasih karunia, kita mendapatkan apa yang seharusnya kita nggak layak dapetin gitu. Dalam konteks ini apa? Hidup kekal gitu. Jadi kita mendapatkan kemurahan Tuhan, kita nggak dibinasakan, dalam artian kita dikembalikan ke titik nol, yang sebenarnya ketika Kak Kenny merenungkan ini itu adalah suatu kemurahan yang keren banget gitu. Aku nggak dihukum ini wis keren gitu. Tapi Tuhan ngomong, oke, fine, nggak cukup. Ayo ikut aku memiliki kehidupan yang kekal. Keren pol loh Tuhannya kita itu. Beda sama manusia, ketika manusia memaafkan, manusia akan, oh ya wis yo, tak maaf no gitu. Ojo diulangi gitu. Diulangi pasti marah gitu. Tapi Tuhan ini enggak gitu. Aku mengasihi kamu, aku kembalikan kamu di titik nol, tapi aku enggak puas dengan hal itu. Aku bawa kamu lebih tinggi lagi bersama Tuhan. Nah, dengan pengertian ini kita akan menjawab pertanyaan yang tadi nanti ya. Jadi dengan dasar ini kita belajar untuk menjadi menang dan berkuasa atas dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ngerti bahwa semuanya itu bukan karena kekuatan kita ya teman-teman ya.
Bukan karena kekuatan kita, bukan dengan willpower kita, oh aku harus ikut Tuhan, aku harus ikut Tuhan. No, karena semuanya inisiatifnya dari Tuhan. Dia yang memberi, dia yang empower kita juga, menyediakan untuk kita. Sehingga bukan dengan kepintaran kita juga, kita ini ikut Tuhan. Malah seringkali Tuhan pakai yang bodoh untuk mempermalukan yang berhikmat di mata Tuhan. Ya toh? Jelas tadi kita kan berkata bahwa kemenangan kita ini semuanya adalah anugerah. Oke? Dan ketika Tuhan mengizinkan ya, atau dalam artian terkadang Kak Kenny itu membayangkan skenario yang ini ya. Jadi Allah Bapa berinisiatif, yuk kita menyelamatkan manusia, ya apa caranya gitu. Harus ada penumpahan darah. Kalau misal di zaman perjanjian lama itu kan keselamatan atau penebusan dosa itu karena ada hewan yang disembelih ya. Oke Bapak, Tuhan Yesus ini, oke Bapak, aku turun ke bumi. Dan Roh Kudus bukan yang kayak nganggur-nganggur gitu, gabut-gabut gitu. Oke fine, aku ikut kamu ke bumi. Kayak gitu, dimanifestasikan ketika Tuhan naik ke surga. Nah, ketika Tuhan Yesus akhirnya ngomong, Tuhan biarlah kehendakmu yang jadi. Di salib itu enggak cuma Tuhan Yesus menanggung dosa kita teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus menjadi kita untuk menggantikan dosa-dosa kita gitu. Jadi yang disalib di sana itu sebenarnya Kenny yang berdosa, sebenarnya Kak Daniel yang berdosa. Tapi akhirnya Tuhan yang menggantikan itu. Dan itu adalah kemurahan yang sangat, ya nggak bisa dimasukkan dengan akal gitu ya toh. Kalau misal bahasanya Rasul Paulus ini brilliant banget. Kalau kalian semua, aku percaya baca Alkitab gitu, sering-sering aja baca Roma, Korintus, Galatia. Di situ itu bagaimana Rasul Paulus itu ngomong ketika di Korintus, oh thank you, terima kasih. Nah Tuhan menyediakan kan, padahal nggak minta loh. Ini mujizat ini. Nah ketika di Korintus itu Tuhan ngomong gini, kamu ini ngapain bertengkar? Aku Paulus, aku Apolos, aku Kefas gitu, Petrus ya. Orang kalian ini anak-anaknya Tuhan, ngapain kalian bertengkar? Sedangkan semuanya adalah milikmu di dalam Kristus, di dalam Tuhan gitu. Jadi kayak Paulus ini beneran brilian banget. Dia ngomong gini di 2 Korintus 5 ayat 21. Aku nggak tahu ada ayatnya nggak, tapi kalau ada boleh di next slide. Oke. Dia, yaitu Kristus ya, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi Tuhan Yesus ini nggak kenal dosa, nggak pernah melakukan dosa. Ketika dicobai oleh iblis juga dia menang. Ketika dia harus dicobai dengan Farisi dengan hatinya Tuhan diuji, dia juga menang. Dia tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, menjadi dosa karena kita supaya apa? Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini kebenaran yang sangat powerful, sehingga kita bisa ngomong apa? Aku orang benarnya Tuhan di dalam Yesus Kristus gitu. Ini hujan ya? Wah, paper. Oleh karena penebusan ini kita bisa ngomong bahwa I am the righteousness of God in Christ. Aku orang-orang benarnya Yesus, orang benarnya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Coba kita baca bersama-sama, I am the righteousness of God in Christ. 1, 2, 3. I am the righteousness of God. Woo. Ini powerful banget teman-teman. Kita harus belajar memproklamirkan ini. I am the righteousness of God in Christ. I am the righteousness of God in Christ. Dan yang Kak Kenny pengen ajarin kita semua. Kenapa Kak Kenny ngomong ajarin kita semua? Karena Kak Kenny sendiri juga belajar. Untuk terus mengingatkan statement ini di dalam kehidupan Kak Kenny gitu. Belajar untuk memperkatakan ini ketika kita sedang berdosa. Di tengah-tengah dosa, ketika kalian bertengkar sama teman kalian, I am the righteousness of God in Christ. Ya nggak perlu banter-banter gitu, temennya kalian bingung, apa kok ngomong kan ya. Cuman dalam hati aja gitu, I am the aku jadi ketawa. I am the righteousness of God in Christ. Aku ini orang benarnya Tuhan gitu. Maka ketika kita memperkatakan itu di dalam jiwa dan roh kita, tubuh kita akan mengikuti, tubuh kita ngomong gini, oh iya, aku ini orang benarnya Tuhan. Kok aku melakukan yang jahat? Aku nggak seharusnya melakukan seperti itu. Tapi pelan-pelan kita akan belajar gimana
Caranya supaya kita memproklamirkan ini, ngomong bahwa aku ini orang benarnya Tuhan ketika kita sedang berdosa gitu. Caranya adalah begini, ada dua hal dulu yang kita perlu pelajari. Ada yang namanya posisi, ada yang namanya kondisi. Oke, pelan-pelan ya. Posisi kita itu nggak pernah berubah, kita orang benarnya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Meskipun kondisi kita pasti akan berubah. Kadang kita pelayanan, kadang kita masih ngerokok sama teman-teman, kadang kita masih melayani Tuhan di sini, tapi di luar kita masih, atau misal hari ini khotbah, besok gibah gitu kan. Kita nggak pernah tahu itu kondisi kita, tapi satu hal yang pasti posisi kita sebagai anak Tuhan nggak tergantikan. Nggak bisa diotak-atik. Ya, nggak bisa diotak-atik karena jaminannya itu adalah darah Kristus yang mahal. Oke. Nah, dengan pemahaman seperti itu gitu, posisi kita seharusnya menentukan kondisi kita. Maksudnya gimana? Maksudnya yang kayak tadi, ketika kita tiba-tiba kilaf nih, tapi ya kilaf aja terus lah ya, capek gitu. Kilaf gitu ya. Kita ngomong, I am the righteousness of God in Christ gitu. Maka Tuhan itu akan mengingatkan kita. Dan tubuh kita akan mengikutinya itu. Nah, mundur dikit ya, mundur sedikit. Mundur sedikitnya gini, aku pengen kita semua merenungkan gitu. Semua orang Kristen pasti kita belajar ketika kita sakit, kita diajarkan untuk memperkatakan apa? Ketika sakit kita memperkatakan kesembuhan. Ketika dalam kesesakan atau di dalam kekurangan kita belajar memperkatakan penyediaan Tuhan gitu. Tetapi ketika kita berdosa yang diajarkan apa? Kok malah pengakuan dosa? Aneh gitu. Ketika kamu sakit, obatnya kesembuhan. Ketika kita kekurangan, obatnya penyediaan. Ketika aku berdosa, kok aku malah disuruh ngakui dosa? Ini ada yang salah ini. Yang benar adalah ketika kita berdosa, perkatakan, I am the righteousness of God in Christ. Aku adalah orang benarnya Tuhan di dalam Kristus gitu. Ini yang nantinya akan membuat cara pikir kita, kehidupan kita akan kembali selaras di dalam radarnya Tuhan. Nah, kenapa kita masih bisa berbicara seperti itu meskipun kita di tengah-tengah dosa? Karena value kita, nilai kita, posisi kita tidak ditentukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Apa yang aku lakukan bisa berubah setiap waktu. Apa yang aku lakukan bisa saja benar, bisa saja salah gitu. Bahkan sesuatu yang terlihat benar bisa sangat merusak gitu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan ini nggak pernah berubah teman-teman. Dan kalau Tuhan sudah mencap kita sebagai orang benarnya, siapa yang berani mencap kita sebagai orang berdosa lagi? Ya kecuali si jahat, dan itu pun kalau kita menerima pemikiran itu. Tetapi kalau kita melawan pemikiran itu, si jahat ini dikalahkan gitu. Jadi kalau misal kita ingat pertanyaan kita di awal, aku minta tim musik boleh siap-siap. Terima kasih. Kalau kita masih ingat pertanyaan kita di awal tadi ya, kalau Bapak nggak marah, kenapa masih banyak pergumulan? Kalau Bapak ini nggak marah, kenapa aku masih jatuh bangun dalam dosa? Kalau Bapak ini nggak marah, kenapa aku masih ada hasrat untuk berdosa? Jawabannya cuma satu, karena kita belum sepenuhnya sadar akan posisi kita di dalam Yesus Kristus. Kita masih nggak berani ngomong, Tuhan, aku anakmu. Ini di luar catatan saya, tapi aku percaya Tuhan yang menyediakan untuk kita semua. Ketika prodigal son ya, anak yang terhilang itu kembali. Yang dilakukan Tuhan itu enggak nunggu loh. Yang dilakukan Tuhan dia berlari mengejar anak itu. Karena apa? Karena Tuhan itu suka dengan yang namanya pertobatan. Tuhan itu kalau begitu ada pertobatan, Tuhan nggak nunggu. Kalau Tuhan nunggu, it will take forever untuk dia jalan ke rumahnya. Dan mungkin di tengah jalan dia berubah pikiran dan pergi gitu. Tapi Tuhan nggak mau kita berubah pikiran, dia melakukan percepatan dengan dia lari kepada anak ini. Dia lari, nggak cuman dia lari, dia bawa anak ini ke depan ke rumahnya dan dia kembalikan semua otoritasnya, semua posisinya, kasih dia cincin, kasih dia kasut, kasih dia jubah, buat itu apa potong kerbaunya gitu. Mungkin waktu itu yang nangis cuman kerbaunya kan harus. Tapi intinya adalah gini, ketika kita ngerti, sebenarnya dalam cerita itu dua-duanya terhilang teman-teman. Yang satu terhilang tapi kembali, yang satu di rumah Bapak
tapi gak ngerti posisinya. Aku menghambakan diriku selama ini di rumahmu, tapi kamu gak pernah membuat pesta untuk aku. Loh, ini punyamu semua, kapanpun kamu mau bikin pesta silakan. Kayak di tempat ini tadi, kita present worship bareng-bareng. Ini adalah pestanya Tuhan gitu. Jangan kelewatan, anointingnya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan akan aku. Kurangnya pengetahuan akan Tuhan, sehingga kita gampang banget terintimidasi. Kita gampang banget dibohongi. Kita gampang banget ketika kita jatuh dalam dosa, oh kok niki wis gak layak mana gitu. Kalau dari awal sudah ada orang yang layak, Tuhan gak perlu mati di kayu salib. Semuanya gak layak. Aku tak bersisik, baru aku pelayanan. Emang kamu perlu mandi dulu sebelum kamu mandi? That's weird, aneh tuh. Mandi dulu, oh iya aku tak mandi dulu loh ya, mandi dulu gitu. Aku mau mandi dulu, kan lucu gitu tuh. Ketika kamu pengen mandi, ketika kamu pengen membersihkan dirimu di dalam Yesus yang adalah air kehidupan, datang aja. Karena nggak ada yang bisa lagi memisahkan kita dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan ini ajaib banget sih. Gak cuman dia mau kasih kita kemurahannya, diluputkan dari kebinasaan, tetapi dia beri kasih karunia-Nya, hidup yang kekal. Aku minta kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Mana? Kena masyakana rabahasya kidiri mahana karasya. Kasih Tuhan. Shandara bahashe kidiri mahashanda kanara rabahase kira mahashanda kanara. Kami tahu Engkau telah membebaskan kami Tuhan. Kira bahashanda kanara mahashanda.
kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dari oleh darah Yesus ku bebas kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan Kami tahu kami sudah dibenarkan ya Tuhan. Dan ketika kami dibenarkan, gak ada lagi yang bisa berbicara bahwa kami tidak benar Tuhan. Kami tahu kasih dan kemurahan-Mu atas kami. Dan hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemenangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Allah beserta dengan kami. Tidak pernah meninggalkan kami, bahkan menyediakan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur. Tuhan, siapakah kami? Kalau kami masih ada sampai hari ini, itu membuktikan bahwa Engkau Allah yang setia memelihara kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada lagi kata-kata yang dapat kami lukiskan betapa besar Tuhan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati kembali hamba-Mu untuk Kak Kenny bersama dengan Kak Daniel Putra. Bahkan juga Tuhan, kalau beliau hari ini membawa seluruh timnya untuk datang beribadah di tempat ini, Tuhan Kau berkati. Dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu melayani, pakai timnya ini Tuhan. Dimanapun Tuhan kami percaya ketika Allah Roh Kudus mengurapi, maka ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Dan semakin banyak jiwa boleh dimenangkan bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sore hari ini kami semua yang sudah mengikuti ibadah, baik yang ada di gereja, kami yang mengikuti ibadah lewat online, kami rindu Tuhan ketika kami meninggalkan tempat ini, kami boleh pulang mendapatkan anugerah berkat yang daripada-Mu. Saudara yang terkasih, mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita boleh menerima berkat Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Yud pada sore hari ini. Dan kami rindu saat ini, kami mengangkat kedua tangan kami, tanda kami berserah penuh kepadamu. Dan kami memerlukan Engkau Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan,